Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Puji syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala atas genap karunia nikmat dan juga rahmatnya untuk kita semua di perjumpaan malam hari ini. Kita jumpa kembali di special program dan tentunya akan menghadirkan informasi dan juga materi-materi yang berkualitas dan juga yang serba spesial. Sudah hadir di sebelah kiri saya Dr. Tonang Dwi Ardianto, SPPK PhD. Beliau adalah pakar patologi klinik Fakultas Kedokteran UNS, juru bicara COVID-19 Rumah Sakit UNS, wakil direktur Rumah Sakit UNS, dan juga pengurus pusat Persi, Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia. Dan tetap kami ingatkan untuk senantiasa kita laksanakan bersama protokol kesehatan, menggunakan masker, jaga jarak, dan cuci tangan menggunakan sabun. Beliau nanti kita akan bicarakan tentang COVID-19 antara isu dan fakta. Nah, bagaimana sejatinya COVID ini sehingga dari awal sampai saat ini kita masih terbelah menjadi dua berbagai pendapat di masyarakat. Kita akan dapatkan informasi yang lengkap dari beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar dan sehat, dokter? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya dokter, ini antara isu dan fakta. Semakin kesini kan semakin ramai juga nih. Kayak ini penyakit yang luar biasa karena media sosial itu begitu semarak dan kuat pengaruhnya sehingga virus pun ikut ngetren juga. Nah, sejatinya bagaimana kami butuh pencerahan nih. Silakan dokter. Baik, terima kasih sahabat-sahabat apa nyebutnya ini saudaraku pemirsa MTA. Mohon maaf ya. Saya buka lebih dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dapat kesempatan di acara ini. Jadi saudara-saudaraku sekalian, memang COVID telah melanda kita. Sebetulnya kita harus meletakkan dengan tepat agar kita itu tidak terjebak dalam paranoid, ketakutan, tetapi juga tidak menjadi menyepelekan. Sejak kasus pertama di akhir Desember, kemudian meluas ke dunia, ditetapkan sebagai pandemi pada 11 Maret 2020. Memang awalnya dulu sudah kita ketahui bahwa sekitar 30-35% itu sebetulnya tanpa gejala. Kemudian sekitar 50% ini yang gejalanya ringan dan sedang. Hanya sekitar 15% sebetulnya yang gejalanya itu berat dan sebagian diantaranya masuk ke kritis. Nah, kita perlu menetapkan ini dalam batin kita, agar kita itu tepat. Tidak geragapan paranoid, tapi juga tidak menyepelekan. Nah, untuk mengetahui posisi kita, sebaiknya kita sekarang akan tahu persis yang namanya adalah status COVID kita itu apa sih sebetulnya. Itu menurut saya yang paling penting. Nanti kalau bisa ditayangkan, bisa ditayangkan. Ini satu saya buat sedikit untuk mempermudah kita memahami posisi kita di mana. Monggo kalau bisa ditayangkan ya. Berbasis pada hasil pemeriksaan dari tes COVID, maka kita akan bagi menjadi nanti apa status COVID saya. Silakan diklik, kita lihat bersama-sama apa status COVID saya. Kalau tidak ada gejala, tidak ada kontak erat, tapi saya berada di wilayah yang banyak kasus nih. Bagaimana ini status saya? Nah, kita lihat nanti dari hasil-hasil pemeriksaannya, ya. Nah, ini ada 3, ada kuning, ada merah, ada hijau. Kuning itu artinya orang yang diperiksa itu masih negatif semua. Artinya belum pernah terinfeksi. Tetapi berarti ini ada orang ini ada risiko bisa kena infeksi nanti. Nah, terutama kalau nanti kita ketemu dengan orang-orang yang ada beberapa gejala. Bisa diklik tuh saya biar diteruskan ya. Nah, itu ada belum berisiko terinfeksi, terutama kalau usia anak-anak, lansia, ada penyakit penyerta seperti gula, hipertensi, jantung, asma itu berat. Nah, nanti kalau ini posisi berarti masih disebut dengan namanya kuning waspada. Diklik mohon. Kuning waspada ini berarti posisi kita adalah harus selalu saling mencegah. Ya, bisa diklik. Nah, kuning waspada, jaga jarak, cuci tangan, dan pakai masker, saling mencegah. Suatu saat nanti memang terpaksa juga bisa kita kena virus, kita akan masuk nanti, diklik, masuk nanti di fase kena infeksi, sebetulnya infeksi primer. Infeksi primer berarti kita kena nanti dengan PCR-nya positif. Nah, ini antigennya, rapid test antigennya reaktif, tapi rapid test antibodinya non reaktif. Nah, ini kita harus jelaskan dulu. Kadang-kadang orang salah kaprah. Taunya semua rapid test, sebenarnya tidak, harus kita bagi.
Ada rapid test yang antigen, ada rapid test yang antibody. Jadi awalnya adalah PCR-nya positif, rapid test antigennya bisa reaktif, tapi rapid test antibody-nya non reaktif. Nanti berjalan kemudian, berapa hari kemudian, maka diklik akan bergerak ke arah kanan. Di sana akan terjadi nanti tetap, ini statusnya adalah merah siaga. Selama PCR masih positif, berarti kita merah siaga karena berarti ada risiko untuk menular. Karena itulah kita harus isolasi. Nah ini yang kita luruskan. Kadang-kadang salah kaprah, isolasi itu jadi rame, kan tetangga kita isolasi jadi rame semua. Sebenarnya tidak boleh begitu. Ya, tidak boleh begitu. Nanti lama-lama PCR akan jadi negatif, diikuti dengan antibodinya, muncul IgG. Nah dia akan mulai masuk ke fase hijau. Hijau ini artinya orang sudah punya antibodi, sudah punya potensi kekebalan, sudah punya sel memori. Nanti kalaupun akan ada virus yang datang lagi itu sudah langsung siap untuk menghadang. Ya, kalau diklik lagi akan muncul nanti suatu kondisi reinfeksi. Ya. Nah inilah status hijau peduli karena berarti orang seperti ini sudah aman untuk dirinya sendiri. Tetapi tetap harus menjaga untuk bersama. Maka dia tetap harus pakai masker, tetap harus jaga jarak untuk supaya bisa melindungi yang lain. Nah, kita sekarang tidak melihat nanti posisi kita di mana untuk kita bersikap dengan tepat. Ya, inilah nanti akan kita jadikan bahan untuk menjawab banyak pertanyaan tentang COVID sampai ke belakang nanti. Ngaten saya kira Mas Tommy, biar nanti kita bisa pakai itu menjawab pertanyaan para saudara-saudara kita. Silakan. Ya. Baik pemirsa, kami harapkan Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 02716793000, SMS dan juga di WA kami sudah kami siapkan di 08 11 255 3000. Baik dokter, kita akan bacakan dari WA dan silakan. SMS yang pertama ya. Dari Ibu Wiwin di Pacitan. Ya. Yang pertama, rapid test itu dinyatakan non reaktif, tapi setelah di swab kok positif. Yang demikian apa penyebabnya dokter? Baik, ya tadi di fase merah awal tadi, maka dapat terjadi PCR-nya atau ini salah kaprah orang nyebut swab, sebenarnya maksudnya kan PCR ya sebenarnya ya. PCR-nya positif, tapi rapid test antibodinya non reaktif karena baru di awal infeksi. Seperti gambar di fase merah tadi. Nah, nanti lama-lama PCR-nya tetap positif, tetapi rapid test antibodinya ikut-ikutan jadi reaktif. Ini sudah mulai muncul antibodinya. Nanti lama-lama lagi PCR-nya akan jadi negatif. Nah, rapid test antibodi tetap akan reaktif terus. Karena berarti sudah suatu potensi kekebalan karena punya antibodi. Jadi Ibu tadi tidak masalah, justru ini berarti di fase awal. Nanti kita ikuti, biasanya nanti sekitar 2 pekan, 14 hari. Ya, habis itu nanti kita cek. Semoga sudah muncul nanti PCR-nya sudah jadi negatif dengan tes antibodinya sudah reaktif. Begitu. Itu yang pertama dokter. Yang kedua masih dari Ibu Wiwin di Pacitan, pasien dinyatakan terkonfirmasi COVID. Nah, setelah di RDT, apakah masih, ini saya baca apa? LGM apa? IgM. Iya. I besar ya. IgM positif dan IgG positif begitu. Iya, betul. Seperti gambar tadi di fase merah tadi yang tengah, maka akan terjadi ada titik di tengah-tengah fase merah itu tadi, PCR-nya itu positif, disertai dengan adanya IgM dan IgG. Ya, nanti setelah berjalan waktu, PCR-nya menjadi negatif, IgM-nya masih ada, IgG masih ada. Ini persiapan menuju ke penyembuhan. Setelah masuk ke penyembuhan nanti berarti PCR sudah negatif, IgG yang bertahan tetap reaktif. Ini berarti ada potensi kekebalan. Jadi Ibu tadi menanyakan ini adalah fase di mana fase infeksi, fase merah di tengah-tengah. Nah, itu seperti tadi kondisinya. Gitu ya. Ya, ini saya masuk sedikit sebentar. Boleh. Apa ini sebenarnya untuk COVID-19 ini tingkat persentase sembuh dan sakitnya itu sebenarnya sama dengan virus-virus yang lainnya atau ini extraordinary begitu? Seperti disebut di depan tadi, Mas Tommy, sebetulnya 30-30% itu tanpa gejala. Yang sekitar 50% ini yang ringan sedang, sisanya yang berat sama kritis. Sejak di bulan Maret itu kita sudah punya perkiraan bahwa angka kematian diperkirakan adalah 3,5%. Ya waktu itu karena masih awal pandemi. Nah dengan perjalanan waktu ini sudah memang tren pandemi adalah di awal pandemi dan di puncak pandemi itu angka kematian agak tinggi. Tapi setelah semakin lama banyak orang yang kena, banyak yang di testing. Nah maka kalau di awal dulu kan yang kena testing itu kan yang sudah bergejala, sehingga orang bergejala dites, risiko untuk meninggal tinggi. Lama-lama ke sini orang yang sudah sehat, orang yang tanpa gejala pun dites,
Sehingga akhirnya muncul adalah kelompoknya jadi besar, yang meninggal jadi sedikit. Hari ini kita kalau Indonesia masih di angka 3,4%, kalau dunia sudah di angka 2,66%. Artinya semakin turun angka kematian proporsi persentasenya. Hanya persoalannya memang COVID ini kecepatan penularannya yang luar biasa. Luar biasa. Di bulan Februari ketika awal-awal dunia masuk itu baru sekitar puluhan ribu. Masuk di Maret sudah ratusan, 100 berapa ribu. Hari ini sudah 43 juta. Nah, jadi walaupun persentasenya itu kecil, ya 2,66% dunia, tapi karena yang sakit itu sekian puluh juta, jadinya besar. Betul, ya. Sebetulnya dibanding dengan yang SARS 2003 itu sebetulnya dia bahkan sampai sekitar 9,1% angka kematian. MERS apalagi tahun 2012 itu 34,4%. Hanya kasusnya sedikit-sedikit. Ya. MERS itu hanya 2.500-an, SARS itu hanya sekitar 8.000-an. Makanya jadi ya istilahnya kita tidak sebegitunya waktu itu ya. Nah sekarang menjadi dengan angka kematian yang kecil tetapi daya tularnya tinggi, kasusnya banyak. Hari ini sudah 43 jutaan jadi banyak. Itu masalah kita di sana. Baik. Kita lanjutkan pertanyaan berikutnya yang kedua dari Bapak Jos Arif Maguna di Sukoharjo. Nah ini, tolong lebih akurasi. Kapan persisnya vaksin ini dirilis begitu? Sampai info awal November 2002. Sampai jadi nggak jelas sama sekali nih. Bagaimana? Wah. Ya, saya juga ikut memahami bahwa ini membuat masyarakat menjadi istilahnya bertanya-tanya. Ya adalah kita anggap aja secara berpikir positif bahwa pemerintah tuh saking pengennya segera menyelesaikan, kemudian sempat membuat pengumuman bahwa akan mulai November. Saya begini, vaksin itu dibuat, itu ada urut-urutannya. Ada namanya fase uji praklinik. Uji praklinik itu pada hewan coba. Dicoba apakah benar calon vaksin itu betul-betul memiliki daya atau efek yang diharapkan. Nanti kalau setelah dari hewan itu clear sudah, oke, lah baru masuk uji klinik. Uji klinik itu ada 3 fase. Fase pertama orang yang sedikit, nanti fase kedua semakin banyak, fase ketiga semakin banyak lagi. Nah kalau udah lulus 3 fase ini baru masuk nanti bisa dapat izin untuk diedarkan. Nah biasanya 3 fase ini biasanya adalah 5-7 tahun. 5-7 tahun ya? Betul, dalam kondisi yang wajar ya. Tapi dalam rangka COVID ini karena situasi begitu mendesak, diusahakan selesai dalam waktu 12 sampai 18 bulan. Nah maka barangkali Bapak Ibu sempat mendengar bahwa diharapkan akan segera ada, tapi tentunya dalam hitungan tadi itu. Nah saat ini di dunia ada 10 kandidat vaksin yang sudah bukan sudah istilahnya sedang menjalani uji klinik fase 3. Kalau nanti dari 10 itu lolos, baiklah baru kita harapkan untuk bisa kita gunakan. Nah barangkali Bapak Ibu sempat mendengar kata-kata bahwa bisa saja digunakan dalam keadaan darurat. Itu namanya adalah emergency use authorization, artinya penelitiannya belum benar-benar selesai tapi sudah boleh digunakan dalam keadaan darurat tadi. Ini sempat muncul waktu itu, wah November bisa kan begitu harapannya. Ternyata dalam perkembangannya belum selesai uji kliniknya, sehingga kita belum bisa memulai di November ini. Saat ini tim dari BP POM dan tim dari MUI sedang meninjau beberapa pabrik pembuatan calon vaksin ya untuk menilai kalau BP POM itu dari segi safety dan efikasi, keamanan dan efektivitasnya. Kalau dari tim MUI tentu soal kehalalan. Ini sekarang sedang berada di negara Cina untuk produsen ini. Hanya memang ketika datang harus ada karantina 14 hari. Sehingga baru mulai bisa bekerja nanti kira-kira di awal November itu baru bisa mulai bekerja. Nanti hasilnya apa, dibawa pulang ke Indonesia, dibahas, nanti baru kan ada keputusan apakah memang bisa dilakukan dengan emergency use authorization tadi, dan apakah secara MUI juga dapat menetapkan nanti bagaimana kehalalannya. Nah itu barulah kita bisa berharap. Itu untuk yang vaksin yang produk dari luar. Sementara saat ini Indonesia sedang menjalankan juga uji klinik fase 3 untuk salah satu kandidat vaksin yang dilakukan di Bandung, mengingat memang perusahaan yang akan ditugaskan membuat itu memang di Bandung, jika dibuat lebih mudah di sana. Itu sedang berproses di uji klinik fase 3, nanti diharapkan di akhir tahun ini muncul data sementara dulu, data awal dulu. Nah, diharapkan nanti data awal itu baik, saya nanti berharap bisa lancar uji klinik fase 3-nya nanti tahun depan. Tapi jelas begini Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku di MTA TV, bahwa kalaupun misalnya hari ini ada vaksin hari ini ada, itu tidak berarti langsung hilang pandeminya, tidak. Karena kalaupun hari ini ada vaksin, maka nanti urut dulu. Mas Tommy dapat, misalkan saya dapat, mungkin siapa dapat, itu baru orang per orang.
kita membutuhkan suatu jenis kekebalan sifatnya kekebalan bersama. Kekebalan bersama itu artinya ya Mas Tommy ya punya, saya ya punya, teman-teman ya punya. Nah, agar membentuk kekebalan bersama ini memang tidak harus 100% semua dapat, tidak. Tapi ada hitung-hitungannya sebetulnya, ada rumus-rumusnya. Nanti kalau ketemu sekian prevalensi, sekian namanya reproductive number berapa, akan ketemu nanti. Lah kira-kira sekitar 60-70%, kira-kira begitu, kira-kira ya. Nah, jadi nunggu sekian orang itu dapat vaksin dulu, Waktu juga ini. baru mulai terbentuk kekebalan bersama. Sehingga artinya, kalaupun misalkan hari ini sudah ada vaksin pun, kira-kira masih butuh waktu setahun untuk dapat mencapai sebanyak itu. Jadi mohon kita sadar bahwa jangan kita berharap pada vaksin, tapi jangan menjadikan itu suatu seolah-olah menjadi senjata ajaib yang kalau datang langsung selesai. Tidak. Harus kita sadari seperti itu. Ya, baik. Oke. Ya, demikian ya. Ya. Pak Jos Arif Maguna ya. Kita butuh kesabaran ekstra memang ya. Betul. Di situasi-situasi semacam ini. Ya. Saat inilah momentum seperti inilah esensi sabar Betul. sangat diperlukan, harus Ya. memaknai betul sabar ya. Ya. Baik, kita sapa yang ada di line telepon 6793000. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ya, Tommy. dengan siapa di mana Ibu? Dari Putri Gentan. Ibu Sri di Gentan ya? Ibu Dwi. Oh, Ibu Dwi, silakan Ibu Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Waalaikumsalam. Mau tanya, Dok, ini kan masih ada virus corona. Anak saya dari Bekasi, inginnya tahun baru mau pulang. Ya. Itu bisa diizinkan walaupun enggak ya. Masalahnya membawa anak 4, masih kecil-kecil. 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Ya. Itu kira-kira gimana ya? Bisa dibolehkan apa enggak, Dok? Ya. Terima kasih, Dok. Demikian ya, Atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Dwi di Gentan. Ibu Dwi, Ibu Dwi, ya kita doakan semua lancar ya, putra dan cucu ya berarti ya, Ya, betul. bisa pulang nanti. Nah begini Bu Dwi, dalam gambaran yang kuning, merah, hijau tadi, kita perlu petakan dulu nih, putri atau putrani pun penjenengan dan cucu itu di fase yang mana, itu kita buktikan dulu. Caranya kita tes dengan laboratorium tadi, ya, cek laboratorium tadi, baik menggunakan PCR dan menggunakan rapid test antibody tadi akan ketahuan. Kalau posisinya itu di kuning, berarti oke. Belum terinfeksi, walaupun ada risiko, tapi saat ini masih belum terinfeksi, nanti kita bisa harapkan untuk bisa kita datang. Nah, kalau sudah fasenya hijau apalagi, hijau itu berarti sudah ada rapid test antibody-nya reaktif, PCR sudah negatif. Ini berarti sudah punya potensi kekebalan namanya. Ini sebetulnya yang sering salah kaprah, Mas Tommy. Orang kalau ketemu bahwa saya rapidnya reaktif terus geger. Itu tangganya terus di portal, di pagar, sebetulnya tidak boleh seperti itu. Itu salah kaprah sebetulnya, salah kaprah. Justru kalau ada tetangga kita, keluarga kita yang sudah masuk fase hijau, ya artinya rapid test antibody yang reaktif dengan clear PCR sudah negatif, sudah aman malah. Orang seperti itu justru mestinya malah boleh kemana-mana sebetulnya. Ini memang masih salah kaprah. Kami sedang berjuang juga ke pemerintah daerah supaya menyadari bahwa aturan syarat perjalanan tentang rapid test reaktif tidak boleh berjalan itu sebetulnya keliru. Sudah kita suarakan sejak lama, tapi ya belum, barangkali menunggulah biar segera dikoreksi. Nanti yang penting begini Bu, cek dulu putra dan cucu statusnya di mana. Kalau statusnya itu di kuning waspada, oke, karena masih negatif semua, alhamdulillah ya. Artinya kan syarat perjalanan terpenuhi, boleh. Kalaupun terpaksa sudah masuk fase hijau, di mana sudah ada antibodi, ya nanti kita coba sampaikan pemerintah bahwa sudah hijau itu sebenarnya sudah cukup. Nah ini juga sering dikeluhkan oleh para pekerja di kantor. Ya, saya sudah mengalami positif, saya sudah isolasi, sudah selesai, sudah ini dicek, sudah PCR saya sudah negatif. Minggu depan saya mau masuk, suruh rapid test, ya, bahasanya pasti lengkapnya begini, rapid test antibody reaktif, suruh PCR lagi begitu. Bulan depan rapid test antibody PCR lagi, ini sudah salah kaprah. Kalau sudah pernah dia mengalami fase merah, isolasi, selesai, dicek PCR sudah negatif, kemudian muncul rapid test antibody yang reaktif, sudah fase hijau. Udah fase hijau jangan dites PCR terus, nanti ya susah nanti setiap kali PCR terus kan repot jadinya. Nah ini kita luruskan seperti itu. Jadi memang perlu bergulirnya informasi ini langsung tepat sasarannya. Kelihatannya kita juga
karena tidak dapat informasi langsung itu dok ya, kita ambil jalan pintas yang jangan kontak dulu lah, ambil langkah gitu kan akhirnya. Sebetulnya seandainya pun misalkan tetangga kita itu harus mengalami isolasi karena konfirmasi ya, itu sebenarnya kita nggak usah lah, misalkan terus di portal, di pagerin, enggak. Kita lewat depan rumahnya enggak masalah. Kasih salam, assalamualaikum, gimana kabarnya? Wah sehat toh, ada keluar nggak ini? Nggak ada, enggak apa-apa. Ngasih barangnya juga nggak perlu pakai apa-apa. Dilempar atau enggak, taruh aja di pagar nanti diambil, enggak masalah ya. Yang masalah kalau cuma kita terus masuk rumahnya, ngobrol lah itu baru risiko, itu aja ya. Nah, gitu. Baik. Kita tetap ingatkan ke pemirsa, silahkan di line telepon masih terbuka di 02716793.000, SMS dan juga di WA kami di 08112553.000. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Joko Marianto di Karanganyar ya. Apa benar dokter yang selama ini berkembang yang tidak sakit COVID di-COVID-kan dengan harapan pihak rumah sakit ada tambahan biaya untuk pemasukan rumah sakit? Wah ini. Ya. Ini Pak Wakil Direktur ada di sini. Enggak apa-apa ya, namanya belum paham kan wajar, kita akan pahamkan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, begini. Dalam undang-undang kekarantinaan maupun dalam penanganan wabah memang ada aturan bahwa semua layanan kesehatan yang terkait dengan wabah itu ditanggung oleh pemerintah. Nah, wujud pertanggungannya adalah rumah sakit harus mengajukan klaim. Klaim ini diajukan dengan syarat. Syarat itu ada beberapa, termasuk harus ada item 1, 2, 3, 4 banyak. Yang kalau itu semua tidak dipenuhi, maka klaimnya tidak bisa dicairkan. Aturannya memang ketat. Pasien tidak boleh ditarik biaya kalau udah namanya wabah. Nah, maka kemudian pemerintah menetapkan pedoman. Ini loh pedomannya untuk menetapkan seseorang itu suspek atau ini probable, itu ada pedomannya. Nah, kami di rumah sakit kalau ada pasien kita lakukan sesuai pedoman tersebut. Kita cek sejak dari ada tidaknya gejala, ada tidak riwayat kontak, ada tidak munculnya pemeriksaan apa, kita lakukan. Kalau memang iya, betul, baru ke sana. Nah, dalam pemeriksaan itu, dokter selalu ditanya, dok, ini apa tidak mungkin karena yang lain, dok? Kalau masih mungkin karena yang lain, maka jangan disebut COVID. Begitu aturan kita. Maka nanti setelah semua dilewati itu, oh ternyata memang ini suspeknya ke arah COVID, kita jelaskan pada pasien. Bapak, Ibu, ini dari hasil pemeriksaan kami, hasil analisis kami, memang ini adalah suspek ke COVID. Begitu suspek, kami akan berikan namanya general consent atau persetujuan edukasi bahwa pasien keluarga itu harus setuju dan tanda tangan. Kenapa? Karena tidak setuju tanda tangan, nanti kami dikira mengada-adakan. Nah, maka harus tanda tangan. Nah, karena istilah titik salah pahamnya. Dikira rumah sakit merayu-rayu atau membujuk-bujuk atau bahkan kadang-kadang mengancam, katanya begitu ya. Ini kok nggak tanda tangan nanti bayar loh. Sebetulnya bukan begitu. Kalau Bapak Ibu pasien di keluarga itu tanda tangan, setuju, berarti kami punya dasar untuk mengajukan klaim. Tapi kalau pasien keluarga itu, mohon maaf barangkali karena belum paham menolak, maka terpaksa kami tidak bisa mengajukan klaim. Terpaksa ditarik biaya. Di titik itu pasien suka protes, loh kami kan punya JKN. Sayangnya memang JKN ada aturan bahwa kalau terkait dengan wabah itu tidak boleh pakai dana JKN, harus pakai dana yang dana wabah. Nah, ini kadang-kadang sering salah paham. Bahwa kemudian kita rawat, kita laporkan, kita klaimnya, kita isi semua item tadi, harus dilakukan verifikasi dulu oleh BPJS Kesehatan. Dan verifikasinya ini memang sangat ketat karena memang ya tentu ini uang negara ya, tidak boleh sembarangan. Jadi Bapak Ibu mohon dimaklumi bahwa kalaupun kami mendapatkan penggantian biaya itu adalah karena kami membuktikan dulu, kami telah merawat sekian hari, kami telah keluarkan sekian untuk APD, obatnya ini semua, baru kita bisa ajukan klaim. Dan klaimnya mungkin caranya masih bulan berikutnya, bukan mungkin 2 bulan berikutnya. Sehingga sebenarnya tidak demikian itu. Nah, satu lagi yang dari masalah Mas sekalian ya, orang datang di IGD, kondisinya misalnya kondisi sudah meninggal, karena misalkan jatuh di jalan ya, kecelakaan. Nah, yang kita lakukan apa di rumah sakit? Nomor satu kita tanya, ini ada yang bisa bersaksi tidak? Tadi apa yang terjadi? Apa penyebab meninggalnya? Oh ya, saya bersaksi, kecelakaan. Oh ya sudah, kita catat kecelakaan. Terus langkah kedua, sesuai dengan pedoman, kita tanya, sebelum kecelakaan tadi ada tidak gejala seperti ini? Batuk, ada tidak demam, ada seterusnya, aspek gejala COVID itu kan? Kalau memang ada, ya berarti dia termasuk suspek COVID. Atau misalnya, ini satu rumahnya ada yang positif, misalkan. Satu kantor yang positif, misalkan. Lah, jadi kontak erat. Begitu ada suspek kontak erat, berarti dia harus dilakukan proses namanya penyelidikan epidemiologi, dilakukan pemeriksaan, diambil swabnya. Lah di titik ini kadang-kadang masyarakat salah paham. Wong genah kecelakaan, wah sudah jelas kecelakaan kok disebut COVID. Jadi
meninggal tetap meninggal karena COVID. Meninggal karena kecelakaan. Maaf, meninggal tetap karena kecelakaan. Itu tidak berubah. Tetap kita catat sebagai meninggal karena kecelakaan. Tetapi proses pemulasaraan dan pemakamannya itu dilakukan secara prosedur COVID. Karena tadi itu, karena ada status suspek tadi. Nah, ini kita pisahkan. Jadi mohon dapat disampaikan bahwa nanti ini penyebab kematiannya apa? Kecelakaan. Loh kok dimakamkan dengan COVID? Karena ada status tadi, suspeknya tadi. Ini terpisah sebetulnya. Jadi nah, mata rantainya ada begitu ya, tidak serta-merta seperti keadaan normal begitu. Ya, memang seperti tadi Mas Ami sampaikan, kadang-kadang kan kita proses untuk menjelaskan juga tidak mudah ya. Betul, situasi di lapangan kadang-kadang menjelaskannya barangkali menerimanya juga kurang jelas, sehingga timbul kesalahpahaman. Nah, semoga ini menjadi wahana kita untuk saling tahu. Saling tahu. Ya emang begini, ada yang mengatakan, apa dokter apa yakin nggak ada yang nakal? Ya kalau bicara soal oknum itu di mana-mana ada. Ya. Nah justru mari kita kerjasama, penjenengan, kita pasang rambu-rambu, kita pasang saling pemahaman supaya kalaupun memang ada yang berniat jahat itu tidak ada kesempatan tuh ya. Itu yang kita harapkan begitu. Saling tahu prosedurnya. Betul, tidak ada yang berkesempatan macam-macam. Kita lanjutkan siapa yang di line telepon ya. Silakan di line telepon 6793000. Halo, assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana Bapak? Dengan Tamtama di Sumatera Barat. Bapak siapa di Sumatera Barat? Katamtama. Oh ya, Pak Katamtama, silakan Sumatera Barat. Iya. Mau nanya ini untuk vaksinasi, untuk vaksin untuk COVID. Iya. Jadi apakah yang pertama pertanyaannya adalah kira-kira ada berapa persen populasi penduduk Indonesia yang akan divaksin nantinya? Ya. Kemudian yang kedua, apakah bisa dipetakan begitu siapa saja yang akan divaksin, ataukah semuanya gitu? Dalam artian kalau ini apa pengalaman kalau kita membaca fatwa MUI tentang vaksin, itu biasanya halal dengan catatan darurat begitu. Dalam artian kalau ditelisik itu kadang-kadang ada hal-hal yang subhat. Jadi misalnya dalam proses pembuatan vaksin itu bersinggungan dengan bahan yang bersumber dari babi, misalnya seperti itu. Nah, ketika vaksin ini diterapkan, tentunya kalau di situ fatwa MUI itu darurat, maka mestinya yang akan mendapatkan vaksin itu tentunya yang darurat saja gitu. Artinya, maksudnya yang dapat vaksin itu adalah orang yang mungkin berpotensi akibat fatal gitu. Jadi kira-kira yang punya akibat fatal itu berapa persen dari populasi? Kan tadi ada yang sembuh, ada yang mungkin kritis, tapi banyak juga yang sembuh gitu. Nah, bisa enggak ini dipilih saja yang kira-kira fatal itu yang dapat vaksin begitu? Baik, demikian ya, Bapak. Begitu, Pak Dokter. Jadi atas terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya lupa ternyata ada yang dari luar Jawa ya, bahasa Jawa terus kan nggak enak kan ya. Baik, Pak Katantama tadi. Ada dua hal, Pak. Kita pernah punya pengalaman dengan vaksin meningitis yang dipakai ketika orang harus beribadah haji atau umroh. Awal dulu juga sempat memang difatwakan sebagai darurat karena waktu itu memang belum clear. Hanya ada satu perusahaan yang membuat, mau tidak harus pakai itu, akhirnya muncul darurat. Dan perkembangannya kemudian muncul produsen lain yang bisa lebih dapat diterima, sehingga akhirnya dialihkan ke yang lebih dapat terima tersebut. Itu poin pertama. Poin kedua, Pak, kalau kita bicara soal prioritas, ada dua pertimbangan dalam ini. Satu pertimbangan perorangan, personal, ada pertimbangan komunal atau masyarakat. Kalau perorangan tadi itu, Pak, bahwa memang sebetulnya orang yang kena COVID itu yang gejala berat sekitar 15%. Dan 5% diantaranya yang kritis lah. Artinya kalau hanya milih itu, berarti kita tidak milih orang-orang yang memang berisiko untuk mengalami kritis berat yang kita pilih. Itu pertimbangan perorangan, nanti kasus per kasus. Tetapi efektivitas vaksin itu baru dapat menjadikan kita perlindungan kalau kita bicara tadi kekebalan bersama. Karena kalau hanya Mas Tommy yang dapat, saya yang dapat, sekitar kita tidak dapat, kita akan tetap diserbu oleh virus. Nah, makanya memang ada sisi kedaruratan yang sifatnya adalah harus mencapai sekian persen dari populasi itu kebal, baru dapat efektif
vaksinnya. Tapi saya kira, saya dalam hati juga berdoa, semoga hasil kunjungan tim MUI ke Cina ini berhasil baik, dalam arti hasilnya sesuai harapan. Dan kedua, sebetulnya kita sudah punya perusahaan sendiri di Indonesia, Bio Farma, yang sebetulnya juga sudah dikenal oleh dunia sebagai produsen vaksin. Sudah kredibel ya. Tentu kita berharap nanti pada akhirnya kita bisa menggunakan vaksin yang buatan dalam negeri. Bagaimanapun tetap lebih yakin lah kita ya daripada begitu. Ini doa kita bersama Pak, demikian. Karena kita ada di dapur sendiri kan bisa lihat. Betul, iya, betul sekali. Baik, terima kasih ya Pak Kantantama di Sumatera Barat. Kita lanjutkan dokter ya, Iya. masih ada kesempatan. Dari Sragen Pak Kurniawan ini ya. Kenapa dokter terkesan vaksin ini dipercepat dan dipaksakan? Nah, rakyat Indonesia itu mau divaksin. Jika pimpinan-pimpinannya itu divaksin terlebih dulu secara transparan, mulai dari presiden, menteri, dirjen, gubernur, bupati, polisi dan sebagainya. Dan juga harus ada label halal dari MUI, serta terpenting adalah gratis, demikian. Baik. Kalau yang terakhir tadi mestinya benar, karena kan dalam kaitan wabah mestinya adalah Wabah, ya. tahun pemerintah ya. Sekarang yang kedua, dalam vaksin tadi sudah kita sebutkan Pak, ada pertimbangan. Satu sisi dari Badan POM adalah safety dan efikasi, artinya keamanan dan efektivitas, itu satu. Dari segi MUI tentu soal kehalalan. Nah sekarang mengenai prioritas siapa yang lebih dulu. Ya. Jadi kalau kemarin barangkali Bapak Ibu Saudara di MTAFT mendengar bahwa yang menjadi prioritas pertama nanti adalah dari Nakes ya, Kesehatan, kemudian dari TNI Polri. Ini sebetulnya begini Bapak. Jadi setelah uji klinik fase 3 selesai, itu sebetulnya masih masuk ke uji klinik fase 4. Fase 4 ini adalah ketika sudah mulai diedarkan di masyarakat. Karena semula penelitian itu misalnya hanya mencakup sekian ribu orang, tapi begitu masuk di masyarakat akan mencapai sekian juta orang. Yang bisa saja terjadi bahwa apa yang tidak muncul dalam uji klinik sebagai suatu efek samping atau kondisi yang tidak diharapkan bisa saja muncul di masyarakat. Jadi kita tidak berharap ya, tapi risiko itu ada. Maka sebetulnya pemantauan efektivitas vaksin itu tetap dilakukan terus walaupun sudah dapat dapat izin edar. Nah, memberikan pertama ke teman-teman nakes, kemudian para pelayanan publik seperti TNI Polri adalah upaya kita untuk harapannya ini adalah kelompok yang mestinya itu terjaga kesehatannya. Artinya risiko efek samping kita harapkan minimal pada kelompok ini. Nah, kita berikan sekaligus sebagai upaya kita untuk menilai efektivitas vaksin. Tahap pertama kan. Di samping itu supaya teman-teman nakes segera bisa membantu pemerintah untuk memberikan vaksin kepada yang lain. Harapan seperti itu sebetulnya harapannya. Jadi sebetulnya menempatkan kelompok nakes di pertama ini ada juga sisi Yun Sewu, ini memilih yang sehat, memilih yang situasi itu terjaga fisiknya supaya risikonya kecil. Jadi mohon maaf Pak, kalaupun nanti misalkan Bapak misalnya dapat gilirannya tidak pertama, itu sebetulnya alhamdulillah Pak. Karena sudah sempat teruji dulu untuk yang gelombang pertama, begitu kita mikirnya ya. Dan gelombang pertama ini memang kita harapkan segera menjadi pionir, kita gerakkan untuk melakukan vaksinasi ke yang lain. Demikian ditanya. Jadi jangan curiga ya, jangan merasa kok saya dapat giliran terakhir, sebetulnya alhamdulillah juga kan begitu. Nah, begitu ditanya. Terkait dengan ini tadi curiga begitu ya. Ya. Apakah betul juga perasaan kekhawatiran yang sangat melebihi batas dan was-was yang berlebih itu bisa juga mempercepat atau memberikan peluang besar terkenanya COVID atau bagaimana? Baik, sekarang ini kita gunakan jargonnya adalah iman, imun, dan aman. Harapan kita kalau kita itu senantiasa terjaga keimanan kita, jiwanya tenang, psikisnya tenang, tidak stres, maka akan memperkuat imun. Kalau imunnya kuat, kita menjadi aman. Nah, amannya ini dalam wujud ini, ya pakai masker, ya cuci tangan, jaga jarak itu adalah keamanan. Nah, Mas Tuy betul, orang kalau sudah kena stres dulu, ini berat dalam menghadapi COVID. Maka beratnya begini, karena kalau begitu stres, maka akan membuat nanti sistem pertahanan tubuh kita menjadi semakin lemah. Menghadapi virus semakin lemah kita. Hal yang paling berat bagi orang yang menjalani isolasi oleh karena COVID adalah stres. Stres itu lebih karena harus sendirian, tidak boleh keluar rumah, masih dirasani tangga-tangganya gitu ya, masih jadi bahan ini, dan kadang-kadang itulah yang buat kita, maka saya sebut tadi, kalau ada saudara-saudara kita yang mengalami isolasi itu, justru kita dorong semangatnya. Kita jaga supaya dia psikisnya tenang, karena kalau tidak tenang maka susah. Ini juga yang sering membuat terjadi, sekali lagi biasanya ini masih pertanyaan muncul biasanya, sudah isolasi kok masih tetap positif, kan begitu kan? Iya. Sudah isolasi, sudah 10 hari tetap positif, coba 10 hari lagi positif lagi. Tidak jarang terjadi, ini adalah karena stres.
sehingga kita tidak segera menjadi negatif. Untuk itu kita saling menjaga. Kalau sedang isolasi itu kita jaga betul supaya segera negatif. Kalau dia segera negatif kan sama-sama senang, kita juga senang, lingkungan juga senang kan. Jadi kalau udah segera negatif kan semua juga stres lingkungannya juga. Nah, mari kita jaga sama-sama. Jadi betul Mas Tommy, kondisi stres sangat berpengaruh terhadap risiko kena COVID dan risiko perburukannya. Iya. Baik. Masih ada kesempatan nih pemirsa ya. Kami persilakan kita bacaan pertanyaan berikutnya. Dari Bapak Widodo di Pacitan ya. Dokter, COVID-19 itu virus sebahaya apa? Info yang saya ikuti di daerah Pacitan saya, belum ada yang positif sampai meninggal dunia. Yang ada, mereka yang meninggal mempunyai penyakit bawaan sebelumnya. Yang terakhir, info yang kami ikuti, mereka itu meninggal mempunyai penyakit jantung. Terus yang menyebabkan meninggal itu penyakit bawaannya atau COVID-nya, dokter? Baik, kita bagi dalam hal penyebab kematian ini ada yang sifatnya murni karena COVID, ada. Jadi betul-betul dia itu masih muda, energik, nggak ada sakit apa-apa karena COVID meninggal. Non sewu itu tidak sedikit. Mohon maaf ini, termasuk beberapa orang yang saya kenal juga mengalami itu. Yang kedua adalah ada istilahnya namanya komorbid. Komorbid itu artinya orang sudah memiliki suatu penyakit tertentu yang sifatnya kronis, terutama yang DM, hipertensi, asma, jantung, dan dia kena COVID. Nah, dalam titik ini sebetulnya akan terjadi antara COVID dengan komorbid tadi itu saling memperburuk. Artinya ada orang yang DM, saatnya tidak kena COVID mungkin tidak seburuk itu kan begitu. Ya, ada orang yang hipertensi jantung, asma, ya, yang kalau dia tidak kena COVID ya tidak seburuk itu sebetulnya. Tidaklah kena COVID jadi buruk dia. Sebaliknya ada orang yang kena COVID seharusnya tanpa gejala seharusnya atau gejala ringan. Tapi karena dia juga memiliki DM, memiliki komorbid tadi, jadi memburuk. Jadi antara COVID dengan penyakit penyerta komorbid tadi adalah sifatnya saling memperburuk, saling memperberat. Kalau ditanya mana nih yang membuatkan penyebab kematian, ya sifat kita adalah saling memperberat kedua posisi itu. Gitu. Nah, satu lagi yang akan beda adalah namanya koinsiden. Koinsiden itu tadi contohnya orang kecelakaan, ya ternyata dia sebetulnya positif COVID. Ini disebut dengan koinsiden artinya dua kejadian yang terjadi bersamaan tapi tidak berhubungan. Makanya saya sebut tadi, kalau ada yang datang ke rumah sakit meninggal kecelakaan tapi juga ternyata di swab, di PCR hasilnya positif, berarti penyebab kematian apa? Kecelakaan. Tetapi status COVID-nya apa? Positif. Ini adalah tidak saling berhubungan. Jadi jangan disalahpahamkan sebagai jelas kecelakaan dibilang COVID. Kecelakaan tetap kecelakaan, meninggal tapi status COVID tetap status COVID. Itu demikian ya. Ini biar clear seperti ini. Jadi memang selain sabar pemirsa ini butuh pemikiran yang jernih ya. Betul. Jangan sampai nanti ada tumpang tindih informasi tadi ya. Betul. Ya, saya setiap hari di media sosial memang menjelaskan seperti ini karena yang menyadari memang masyarakat itu juga perlu informasi yang berulang-ulang ya biar bisa memahami. Dan berarti boleh nih pemirsa juga ikut gabung menjadi temannya Dokter Tenang. Monggo ya? di Facebook saya buat publik, jadi tidak usah jadi teman pun mau berkomentar monggo. Bisa akses ya. Hanya mari kita saling menjaga supaya kondusif ya, artinya bermanfaat untuk semua. Ya, baik. Kita lanjutkan dokter dari Ari di Solo ya. Apakah benar ada kasus yang di-COVID-kan, padahal bisa saja meninggal bukan karena COVID? Oh ya. Ya, hampir sama dengan tadi ya. Sama yang di atas ya. Kita lanjut dari berikutnya Pak Harmen di Karanganyar. Apakah kasus COVID-19 benar ada, dokter? Ataukah hanya masuk biological warfare atau konspirasi untuk mengubah New World Order? Wah, ini YouTube ini ya. Ya. Jawaban saya ngaten. Saya terus terang tidak sanggup untuk mengurai ini konspirasi atau tidak. Biological warfare atau tidak. Sebatas yang kami mampu adalah kenyataannya memang kasusnya itu ada. Diperiksa nyatanya ketemu virusnya. Berarti kan ada. Apakah ini adalah suatu hasil rekayasa? Sepanjang kami dapat mengikuti di laporan ilmiah, virus ini terlalu rumit untuk dibuat rekayasa. Ya, artinya kalau rekayasa manusia ini terlalu rumit, mesti bukan rekayasa. Apakah ini suatu kecelakaan? Nah, ini kita bisa jawab. Nah, kecelakaan kan kita tidak pernah tahu kecelakaan ya. Tapi jelas bagi kita sekarang adalah nyatanya ada kasusnya. Hanya memang kita sampaikan, jangan kemudian terlalu paranoid bahwa tadi itu 30% tanpa gejala, 50%, 45% itu ringan dan sedang. Ringan itu misalkan adalah seperti kita mengalami seperti meriang. Itu ringan, artinya ya badan mungkin tidak nyaman, mungkin ada bersin-bersin, mungkin pilek seperti itu ya, itu ringan. Kalau yang agak berat lagi nanti muncul ada demam, mulai ada sesak nafas dikit,
ya batuknya menjadi terasa sekali, itu sudah mulai sedang. Yang berat itu sudah masuk ke infeksi di paru-paru. Wah, itu sudah sesaknya menjadi berat, gitu, suhu badan yang tinggi, nafasnya cepat, tersengah-sengah, itu sudah yang berat. Nanti kalau kritis berarti mohon maaf ya sudah harus pakai bantuan alat bantu nafas, sudah kritis seperti ini. Nah, yang seperti itu adalah sekitar 15%. Ya, jadi ya kita itu istilahnya tidak paranoid tapi juga harus hati-hati. Karena apa? Karena KTP kita nggak ada tulisannya. Ini tulisannya mau jadi ringan tuh, nggak ada tulisannya saya. Seandainya ada, kita lebih ringan. Dan pengalaman teman-teman kami yang merawat di rumah sakit, sekali lagi tidak sedikit yang kelihatannya seger, muda, ya, nggak ada penyakit macam-macam sebelumnya, dilalah kok harus berakhir fatal. Tapi ada juga yang sudah usia, kita tahu dia memiliki comorbid, setelah melewati fase berat bisa sembuh juga ada. Jadi memang ya kita tetap berusaha sebaik-baiknya, hati-hati yang penting ya, demikian. Strong luar dalam ini ya pemirsa. Satu lagi di kesempatan di penghujung ini dokter ya. Satu dari Ibu Suci di Pacitan, ada 2. 1, pasien COVID walau sudah dinyatakan sembuh dari rumah sakit boleh pulang ya, padahal hasil swab positif. Setelah isolasi di rumah selama 14 hari, di swab lagi masih positif. Nah begitu seterusnya sampai swab berkali-kali ya, tadi sempat disinggung ya. Kalau seperti ini terus, kapan pasien itu dapat bekerja dokter? Secara perusahaan itu kan meminta hasil swab negatif. Nah, mohon pencerahannya. Baik. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan city value dari hasil tes PCR? Gitu. Iya, sebetulnya Ibu tidak usah ngurusi city lah, ngurusi city yang lain aja dari city value ya. Jadi begini Bu, ada sebetulnya saya membuat YouTube di video bukan karena saya ingin jadi YouTuber, tapi untuk memudahkan menjelaskan aja saya buat. Jadi memang ada kalanya ada perubahan pedoman di pemerintah. Dulu sebelum bulan Juli itu kalau orang menyatakan sembuh itu harus dilakukan PCR 2 kali negatif. 2 kali PCR negatif berturut-turut baru boleh pulang. Nah waktu itu terjadi banyak pasien, ya bukan banyak lah, ada beberapa pasien yang di rumah sakit sampai mungkin sebulan 2 bulan nggak pulang-pulang. Karena apa? Nggak segera negatif. Nah sejak 13 Juli 2020 ada perubahan pedoman Kemenkes bahwa untuk menyatakan pulang selesai isolasi itu tidak harus PCR semua. Kalau yang dia tanpa gejala, yang ringan, sedang, yang isolasi di rumah atau di mungkin penampungan Pemda itu tidak perlu follow up atau tidak perlu evaluasi PCR. Yang penting dia berbasis pada namanya symptom base, yaitu gejala sudah tidak ada dan time base, artinya memenuhi waktu minimal sekian hari boleh langsung pulang walaupun belum ada hasil PCR. Nah khusus untuk yang berat sama kritis, tambah lagi masih tetap dengan menggunakan PCR, tapi cukup sekali negatif, nggak seperti dulu kan 2 kali. Nah kadang-kadang terjadi di berat di rumah sakit dirawat, mau pulang dicek masih positif. Memang dalam klausul hari ini boleh dipulangkan, diteruskan dengan di rumah isolasinya. Nah ternyata nanti saya cek lagi, loh kok masih positif lagi? Bagaimana ini? Begitu sudah mencapai evaluasi PCR 2 kali minimal ada, kok tetap positif terus, kita segera ke dokter. Dokter akan mencoba nanti menganalisis, satu dari segi perubahan klinis, artinya dulu waktu sakit gimana ronsennya, sekarang bagaimana ronsennya gitu ya. Dulu waktu sakit bagaimana hasil lab bukannya lab PCR ya, lab yang klinik ya, labnya seperti apa, sekarang seperti apa. Itu kita lihat, pemeriksaan fisiknya kita lihat. Nah nanti juga melihat tadi, pertanyaan kedua tadi, nilai CT. CT yang RT-PCR ini Bu, itu artinya adalah, misalnya begini, kalau kita punya 2 gelas, satunya kita isi gula dengan 4 sendok, satunya kita isi gula dengan 1/4 sendok teh. Tentu, kemudian ini diaduk-aduk, ya, dan dilakukan proses, mudahnya dilakukan proses penggandaan supaya rasa manisnya itu semakin kental. Itu ada teknik namanya PCR dalam ini kan. Nah, berapa kali dia digandakan, dikuatkan rasa manisnya itu sampai nanti melewati batas tertentu, itu namanya CT. Misalkan, ini dilakukan penggandaan sekian kali, baru nanti ketemu. Otomatis kalau yang awalnya sampel itu virusnya sedikit sampai virusnya banyak, beda. Kalau virusnya banyak, baru dilakukan sekian kali sudah muncul. Nah, CT-nya muncul sebagai kecil. Sementara kalau yang awalnya virusnya sedikit, dibutuhkan sekian kali penggandaan, baru dapat virusnya baru dapat banyak. Maka nilai CT ini sebenarnya menggambarkan kalau semakin besar, berarti jumlah virusnya semakin kecil. Kalau CT-nya semakin kecil, jumlah virusnya semakin besar. Tetapi Bu, mohon maaf sekali, menilai soal virus, menilai soal kondisi klinis ini, biarlah dokter yang menilai. Karena kalau kita hanya berbasis pada nilai CT dari PCR saja, itu belum cukup.
Kita perlu pastikan apakah ini secara ronsen bagaimana, labnya bagaimana, baru dokter memutuskan. Dan nanti begitu dokter melihat ini sebetulnya sudah cukup ini, boleh kita pulangkan, boleh kita nyatakan bebas, ya. Dalam arti apa? Sembuh dari COVID walaupun PCR-nya masih positif. Terus pasien nanya, loh dok berarti masih nular? Nah itu nanti kita lihat. Akan ada serangan pemeriksaan untuk melihat, oh ini sudah minimal. Walaupun belum benar-benar bebas dari virus. Nah yang paling penting kita tekankan adalah semua orang yang sudah sembuh dari COVID itu tidak bebas dari kewajiban pakai masker. Ini yang kita tekankan. Oh ya. Orang sudah sembuh dari COVID, sudah yakin tidak masalah pun tetap harus jaga jarak, tetap pakai masker, tetap cuci tangan. Gitu ya. Itu yang tekankan. Padahal di akhir-akhir ini kan ada juga grup atau komunitas anti masker begitu. Betul. Ya begini Mas Tommy, orang tanya, sampai kapan kita pakai masker? Sampai nanti kita temukan cara yang lebih nyaman. Selama belum, ya mohon maaf kita tanggung jawab pada diri sendiri dan orang lain. Pakai masker itu saya bukan berarti biar tidak ketularan Mas Tommy, tidak. Tapi justru supaya saya sadar bahwa jangan-jangan saya jadi sebuah penularan. Maka saya pakai masker. Begitu. Ini mohon maaf ya, artinya kita bertolak pada diri kita sendiri ya. Jangan-jangan dia nulari saya. Bukan, jangan-jangan saya nulari mereka. Maka saya pakai masker, itu yang penting. Nah, sudah sembuh dari COVID pun tetap harus pakai masker. Itu yang kita pegang demikian sehingga nanti kita tidak terbelenggu dalam soal CT berapa, positif berapa kali. Janganlah, nanti kita malah tidak selesai-selesai. Begitu ceritanya. Begitu ya. Baik. Baik dokter, ini sudah di penghujung perjumpaan tuh sesi kali ini. Rasanya tidak cukup untuk satu kali ini saja, karena masih banyak SMS dan WA yang sudah ngantri butuh pencerahan dokter ini ya. Monggo. Namun untuk kali ini sebagai penutup ada yang dinasihatkan untuk pemirsa, silakan. Baik, kita sudah menjalani pandemi ini untuk Indonesia mungkin sekitar 7 bulanan, 8 bulanan ya. Kalau di dunia sudah 10 bulanan. Kita sama-sama sudah lelah, kami yang di rumah sakit juga lelah karena pelayanan pasien banyak. Bapak Ibu juga lelah karena situasi. Sudah lama anak-anak nggak bisa sekolah, sudah lama pekerjaan kita terganggu. Nah, mari kita sekarang sama-sama menyadari itu dengan cara bisa kok sebetulnya kita itu kerja tetap dengan jaga jarak, tetap dengan pakai masker bisa. Saya banyak mendapat pertanyaan dan diskusi dengan banyak perusahaan untuk mencari jalan seperti ini. Nah, supaya ini terjaga betul, marilah kita kurangi yang sebangsa saling curiga, sebangsa dugaan, sangkaan, tudingan, apalah semacam itu, supaya tidak nambah lelah kita. Nah, mari kita kerjasama, saling memahami, saling menjelaskan, supaya kita tidak terjebak dalam saling curiga. Ada orang mengatakan begini, sudahlah ya nggak percaya itu suruh masuk orang isolasi, nanti 3 hari, coba gimana, berani tidak usah pakai APD. Mohon maaf, seperti itu tidak perlu. Seandainya ada orang yang tidak percaya, suruh masuk di ruang isolasi, seandainya dia terinfeksi COVID itu juga tidak nambah apa-apa, tidak nambah informasi apa-apa, COVID memang sudah seperti itu ada. Seandainya tidak terinfeksi pun juga tidak mengurangi apa-apa. Itu hanya membuktikan bahwa kita itu tidak saling percaya. Tidak perlu seperti itu. Mari kita jaga saling percaya, menjaga kita dalam sisi iman, imun, dan aman kita. Demikian Mas Tami. Baik, kami sampaikan terima kasih atas pencerahannya dokter. Dan kita juga mohon waktunya nanti untuk bisa melengkapi pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita simak dan ikuti bersama spesial program di kesempatan malam hari ini. Kita jumpa lagi di kesempatan mendatang dan jangan lupa tetap kita laksanakan protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan menggunakan sabun. Saya Tommy Alfatoni pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.